Terima kasih Pak Kancong. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, mohon izin Pak Kepala. Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merecovery gangguan oleh ransomware yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Serpong, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada cold storage di Batam, gitu ya. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh gitu ya. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian yang kedua rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait gitu ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para tenan, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery gitu ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporary. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak. Ada beberapa layanan tidak aktif dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi ya, dari sejumlah itu. Nah nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Jadi secara umum demikian rekan-rekan yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya barangkali akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak Kepala BSSN. Baik, terima kasih Pak Kancong. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, mohon izin Pak Kepala. Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merecovery gangguan oleh ransomware yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Serpong, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada cold storage di Batam gitu ya. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh gitu ya. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian yang kedua rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait gitu ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para tenan, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery
Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporer. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layanan tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi ya, dari sejumlah itu. Nah nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman. Baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Jadi secara umum demikian rekan-rekan yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya barangkali akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak Kepala BSSN.